kurang teratur dalam menyikat gigi. Kurang teratur dalam menyikat gigi Itu ya dokter yang ya. pertama. Oke, yang kedua dokter. Teknik menyikat giginya salah. Oke, berarti harus ada tekniknya Ya. juga ya dokter ya. Walaupun rajin 2 kali sehari, kalau tekniknya salah bisa juga. Oh, menyikat gigi itu dalam sehari harus 2 kali ya 2 dokter kali ya. 2 sehari. kali. Pagi dan sebelum tidur. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi kembali lagi menyapa Sobat Healthy dalam program Tor and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sobat Healthy, hari ini kita sudah kedatangan narasumber di studio podcast, yaitu Dr. Yonatan Pasino, spesialis konservasi gigi. Kalau begitu kita sapa dulu yuk narasumber kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Yonatan. Iya, selamat pagi. Saya panggilnya Dr. Yonatan aja ya dokter ya, biar akrab dan lebih enjoy aja ya dokter ya. Ya. Boleh ya dokter. Gimana Boleh. kabarnya hari ini dokter? Baik, luar biasa. Pasien hari ini tuh gimana dokter? Banyaknya dari hari yang kemarin atau lebih banyak yang kemarin daripada hari ini? Sama aja sih. Sama aja ya dokter ya. Rata-ratanya seperti. Yang penting dokter Yonatan yang tangani. Iya. Oke, dokter, tema kita hari ini tuh yaitu masalah gigi berlubang ya dokter ya. Iya. Dimana kita ketahui bahwa gigi berlubang bisa menimbulkan berbagai gejala tidak nyaman seperti gigi ngilu, ya pasti dirasakan ya, bukan hanya saya saja dokter, mungkin juga Sobat Healthies. Terus juga ada beberapa cara mengobati rasa sakit gigi berlubang. Nah, kebetulan kita sudah bersama dengan dokter spesialis konservasi gigi, yaitu Dr. Yonatan. Dokter, gigi berlubang itu adalah salah satu masalah mungkin yang tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tapi juga orang dewasa. Betul sekali. Nah, bagaimana cara mengatasi dan menghilangkan rasa ngilu akibat gigi berlubang? Iya. Kalau bicara gigi berlubang, kita harus belajar dulu definisinya. Definisi, yes. Apa itu gigi berlubang? Itu penting kita tahu. Ketahui bersama bahwa gigi berlubang itu adalah kerusakan pada jaringan keras gigi. Jadi emailnya, dentinnya itu rusak. Oke. Sehingga mengakibatkan adanya lubang pada gigi. Dentilnya, emailnya Rusak. rusak. Iya. Dikarenakan apa, dokter? Ya, itu dikarenakan karena adanya bakteri yang tertinggal di permukaan gigi yang berinteraksi dengan makanan yang ada di dalam mulut yang tidak disikat. Rajin menyikat gigi ya dokter. Jadi itu perlahan-perlahan, tidak berlangsung dalam waktu yang singkat. Oh, tapi perlahan-lahan. Oh, jangka panjang nanti akan dirasakan sama akibat Sobat Healthies yang mungkin jarang menyikat gigi. Begitu. Oke, cara menghilangkannya dokter, rasa ngilu akibat gigi berlubang. Kan biasanya kita ini kalau misalnya ada rasa sakit pasti aduh, ini kok gigi saya rasa-rasa ngilu kayak cenat-cenut gitu ya. Asalkan jangan hati yang cenat-cenut ya dokter. Iya. Oke, kalau bicara ngilu akan kita bedakan sedikit dengan nyeri. Oke. Kalau masih beda lagi ya dokter ya, ngilu sama nyeri. Oke. Beda. Kalau gitu nyeri dulu deh dokter. Salah, ngilu ngilu dulu. Oke, kalau gitu ngilu dulu dokter. Oke. Iya. Kalau cenat-cenut itu sudah nyeri. Oke. Tapi kalau ngilu itu biasanya sensasi sensasi sesaat yang muncul di gigi, tidak sampai cenut-cenut karena itu sudah nyeri. Nah, kalau ngilu itu biasanya gigi baru berlubang sampai email atau dentin. Email atau dentin. Ya, belum mengenai saraf gigi secara langsung. Nah, kalau itu terjadi, maka pasien yang si sakit, nah kalau kita seringnya bilangnya pasien, sebaiknya datang ke dokter gigi, dibersihkan, dipreparasi, ya itu istilah kedokteran giginya, lalu ditambal. Biasanya setelah itu kondisinya akan membaik. Ditambal langsung.
Seperti itu. Oke, kondisinya akan langsung membaik ya dokter ya. Iya. Berarti tidak membutuhkan waktu yang cukup lama Betul. untuk memperbaiki gigi yang Iya. berlubang. Tepat. Nah dokter, masalah gigi lagi, masalah ngilu dengan rasa cenut-cenut. Kalau ngilu dengan cenut-cenut, biasanya itu sudah yang saya katakan nyeri. Oke. Kalau sudah nyeri, biasanya itu sudah mengenai pulpa, atau kalau orang awam biasanya taunya itu adalah saraf gigi. Pulpa ya dokter ya. Itu apa sih dokter? Pulpa itu apa dokter? Pulpa itu adalah jaringan lunak di dalam gigi. Iya, jaringan yang lunak. mengandung persarafan. Makanya nyeri lah. Iya. Mengandung pembuluh darah. Pembuluh darah. Ada pembuluh darah di dalamnya dan pembuluh limfa. Oke. Seperti itu. Nah, untuk orang yang mengalami gigi berlubang ini tidak diharuskan atau tidak dianjurkan untuk mengonsumsi minuman yang dingin, dokter? Atau itu hanya hoax doang? Ya, kalau minuman dingin memang tidak dianjurkan karena itu akan jangan pernah sekali-sekali minum minuman yang berdingin. Berdingin salah. Yang dingin dokter ya. Oke. Karena memang itu salah satu yang bisa merangsang adanya ngilu atau nyeri pada gigi yang berlubang. Oke. Jadi salah satu rangsangan itu adalah ketika kita mengkonsumsi minuman yang dingin. Oke, jadi jangan sekali-sekali ya dokter ya mencoba. Ya jadi kalau minum air hangat boleh ya dokter ya? Ya. Kalau minuman yang hangat. Kalau sudah kena pulpa pun walaupun air hangat tetap juga nyeri. Tetap juga nyeri dokter ya? Jadi serba salah ya dokter serba ya? salah. Makanya jangan konsumsi yang manis-manis ya dokter ya? Oke, baik. Nah dokter, biasanya kita ini pengen tahu banget apakah ada tanda ataupun gejala yang sering timbul akibat masalah gigi berlubang? Ya, kalau masalah gigi berlubang itu tanda dan gejalanya itu adalah itu tadi ngilu. Itu tanda awalnya. Lalu pasien sering merasakan kok aneh ya di permukaan gigi saya. Oke. Aneh. Kok agak tidak seperti yang biasanya. Gitu. Oke. Tapi yang tanda paling khasnya adalah ngilu itu tadi. Oke. Dokter, pentingnya kita untuk menjaga kesehatan gigi kita karena gigi itu adalah salah satu hal yang paling penting dan sangat berharga untuk masalah ya namanya kesehatan gigi. Oke, dokter, hal apa saja yang dapat merusak gigi? Hal apa saja yang dapat merusak kesehatan gigi kita? Dapat merusak kesehatan gigi. Yes. Iya. Kurang teratur dalam menyikat gigi. Kurang teratur dalam menyikat gigi itu ya dokter yang ya. Pertama. Oke, yang kedua dokter. Teknik menyikat giginya salah. Oke, berarti harus ada tekniknya juga ya dokter ya. Walaupun rajin 2 kali sehari, kalau tekniknya salah bisa juga. Oh, menyikat gigi itu dalam sehari harus 2 kali ya dokter ya? 2 kali. Pagi dan sebelum tidur. Ya. Oke. Pagi sesudah makan. Dan malam sebelum tidur. Sebelum tidur, oke. Oh, tekniknya yang harus kita perbaiki ya dokter ya. Kalau tekniknya itu yang paling gampang yang bisa saya jelaskan sekarang adalah biasanya orang menyikat gigi itu atas bawah. Atas bawah, oke. Yang salah naik turun ya dokter ya. Atas bawah. Oke. Tapi kalau yang sering dilakukan oleh kita adalah secara horizontal. Dia maju mundur gitu. Nah itu ya, cukup keliru itu. Oke. Nah, yang paling sering dan paling dianjurkan adalah atas bawah atau gerakan memutar. Oh, gerakan memutar. Ya, memutar. Oke. Nah, dokter, untuk masalah masalah gigi berlubang itu memang jangkanya mungkin tidak cepat kita rasakan, tapi akan ada proses yang kita alami, mulai dari rasa cenut-cenut, ngilu, terus juga dokter untuk mengatasi antisipasi nih dokter, agar gigi kita itu selalu terlihat sehat. Itu seperti apa dokter? Kalau mengantisipasi agar gigi tetap sehat itu menyikat gigi secara teratur, mutar-mutarnya di situ saja.
sebenarnya. Menyikat gigi secara teratur, tekniknya benar. Lalu kalau saya selalu menganjurkan pakai dental floss. Oh, dental floss, oke. Itu juga penting karena antara gigi dengan gigi, ketika kita menggunakan sikat gigi, kadang-kadang bulu sikat gigi tidak bisa masuk di antara selah gigi, sehingga itu butuh dental floss untuk membersihkannya. Ya, ini juga yang jadi persoalan buat kita masyarakat, bahwa kita membersihkan gigi itu khususnya ketika habis makan itu pakai tusuk gigi. Itu sangat merusak jaringan gusi kita. Yang paling baik dilakukan adalah menggunakan dental floss atau benang gigi. Banyak kok dijual di pasaran sekarang. Jadi, dan itu harganya murah. Nah, itu kalau kita membersihkan selah-selah gigi, jadi selah gigi juga bersih, tidak ada makanan yang tersisa sehingga bakteri tidak bisa berkembang di area tersebut. Oke, baik dokter. Nah, kita masalah ke anak-anak nih dokter ya. Kan biasanya tuh anak-anak jarang banget ya, maksudnya kalau tidak diingatkan sama orang tuanya jadi ya udahlah masa bodoh aja, nggak usah sikat gigi, nanti besok aja nih kan, besok pagi bisa nih gosok gigi. Nah, bagaimana cara perawatan gigi sesuai dengan usianya dokter? Kadang kan manakah yang lebih baik ketika kapankah anak bisa menggunakan pasta gigi? Ya, kalau pada anak-anak biasanya kita menyikat gigi itu bisa dengan tanpa menggunakan pasta gigi. Oh, oke. Karena kan takutnya pada anak-anak itu pasta giginya tertelan. Oke. Nah, tapi kan sekarang juga sudah ada pasta gigi anak-anak. Yes. Jadi pada umur 3 tahun kadang-kadang sudah bisa kita menggunakan. Nah, di awal kemunculan gigi anak-anak, kalau teknik yang saya sering lakukan adalah menggunakan kasa. Kasa dokter ya. Jadi orang tua yang akan membersihkannya. Ya, kita menggunakan kasa ketika pas gigi sudah muncul pada anak, kita menggunakan kasa, dililit di telunjuk kita. Lalu setelah dililit dipakai menggunakan hal tersebut, kasa tersebut ke permukaan gigi anak-anak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dokter ya, dari orang tua juga, bagaimana jika anak suka mengemut dan menelan pasta gigi saat menggosok gigi nih dokter? Ya, sebenarnya menurut pabrik ya, biasanya mengatakan tidak apa-apa ditelan sama anak-anak, tapi namanya bahan kimia, saya kira jangan itu disengaja untuk dilakukan. Kalau tertelan, pabrik biasa mengatakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk diemut lalu sengaja ditelan, janganlah. Makanya kalau saya secara pribadi biasanya kalau ada anak-anak yang periksa di bawah 3 tahun, biasa saya bilang tidak usah dulu pakai pasta gigi. Oke, baik. Tapi yang jelas ajar anak-anak untuk membiasakan diri sikat gigi. Karena kan ini persoalan kebiasaan saja. Persoalan kebiasaan yang tidak dibudayakan di anak-anak, sehingga itu tidak dilakukan menjadi bahagian keseharian dari hidupnya. Iya, ala bisa karena terbiasa ya dokter ya. Tepat sekali. Oke, baik. Nah, kita beralih ini dokter, kali kita sudah membicarakan mengenai anak-anak pentingnya untuk menggosok gigi. Kalau bisa jangan dulu menggunakan pasta gigi. Tunggu. Oh iya. Jadi sebenarnya saya kan spesialisasinya konservasi gigi. Yes. Khusus untuk anak-anak ada spesialisasi tersendiri, namanya spesialis kedokteran gigi anak. Oke. Pedodontia namanya. Jadi memang pada anak-anak agak sedikit ribet, dan sebaiknya karena spesialis kedokteran gigi anak ada, sebaiknya anak-anak itu dibawa ke sana. Walaupun sebenarnya semua dokter gigi mempunyai pengetahuan tentang hal itu, tetapi lebih bagus lagi ketika kita
merujuknya atau membawa anak-anak kita ke spesialis gigi anak. Oke, baik Dokter Yonatan. Nah selanjutnya Dokter Yonatan, bagaimana nih meredakan sakit gigi dengan bahan alami? Misalnya contoh nih dokter ya, yang saya sering dengar katanya berkumur air garam itu bisa ya dokter ya? Emang bener ya dok? Berkumur air garam. Kadangkala malah membuat tambah nyeri. Tambah nyeri. Ya, tapi bisa sih kadang-kadang itu berkembang di masyarakat. Tetapi kalau bicara bagaimana meredahkan, saya tergelitik dengan hal ini karena ini yang membawa saya dulu menjadi dokter gigi teladan nasional 2016 dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dulu waktu saya masih di puskesmas. Saya program ini yang membuat saya bisa ke pusat sebagai dokter gigi teladan waktu itu dari Provinsi Sulawesi Selatan, karena saya membuat kader kesehatan gigi dan mulut yang dalam perjalanannya saya mengkader mereka untuk meredakan nyeri gigi nyeri gigi di kampung-kampung itu. Di pelosok-pelosok ya dokter. Oke, baik. Nah, jadi kita memberi pelatihan sederhana kepada mereka. Nah, waktu itu salah satu yang saya lakukan adalah, kebetulan waktu itu saya masih tugas di Toraja sebelum pindah ke Rumah Sakit Umum Pusat Tajudin Halik. Di sana ada cengkeh. Cengkeh ya dokter ya? Cengkeh itu yang saya sampaikan mereka. Cengkehnya itu cuma diambil 2-3 biji sampai 10 biji lalu diperas, keluar airnya. Itu yang diambil, taruh di kapas, kasih masukkan di lubang gigi. Itu akan meredakan nyerinya. Wah, ternyata hal-hal yang di sekitar kita itu dampaknya sangat luar biasa. Salah satunya cengkeh. Oke, baik. Selain itu dokter? Selain itu? Selain itu, kalau saya mengembangkan waktu itu, selain itu, saya berkolaborasi dengan kader kesehatan gigi dan mulut di sana, dengan bidan. Biasa saya bisa dikonsultasikan lewat telepon, ada lewat WA. Saya bertanya gejalanya bagaimana, khusus untuk kasus-kasus yang betul-betul mereka lagi nyeri, gitu. Jadi biasa saya sampaikan sama kadernya, hubungi Ibu Bidan kalau gejalanya begini. Begini ya, saya tanya dulu, begini ya gejalanya. Saya tanyakan, setelah dijawab betul gejala seperti itu, saya tinggal tanya, saya telepon Bu Bidan, nanti ambil ke sana. Obatnya. Nah, berbicara mengenai obat ya dokter ya. Tapi tidak sampai di situ. Besoknya setelah nyerinya hilang atau teredahkan malam itu, dia besok harus ke puskesmas. Jangan dong selesai sampai di situ saja. Harus konsultasi berkelanjutan ya dokter ya. Komprehensif. Baik. Masalah mengenai obat tadi menyinggung sedikit ya dokter ya, sebelum menutup perjumpaan kita. Rekomendasi obat sakit gigi berlubang yang paling ampuh dokter Yonatan. Aduh. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama sobat Healthies nih. Jadi kalau bicara obat, saya kira cengkeh aja ya dokter ya. Cengkeh aja saya. Karena murah dan juga bagus ya. Kalau saya sih seperti itu aja. Karena kalau bicara obat pabrikan, tidak bisa disampaikan di. Jadi intinya harus konsultasi langsung dengan dokter Yonatan. Kemana? Ke Rumah Sakit Tajudin Halik. Terakhir dokter ya, tips untuk menjaga kesehatan gigi kita dokter. Ini yang paling penting. Tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ya, menjaga makanan. Menjaga makanan. Yang paling penting itu sebenarnya paling
bagus untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, yang harus kita konsumsi Iya, ya dokter harus ya. dikonsumsi. Oke. Menjaga makanan. Yang kedua itu tadi sikat gigi secara teratur itu yang paling- tidak boleh di skip ya. Ya, tidak boleh di skip. Dan jangan malas. Jangan malas. Ya. Apalagi plus 62 ini kalau disuruh sikat gigi, aduh, entar aja deh. Ya. Terus selanjutnya adalah periksakan gigi 6 bulan sekali ke dokter gigi. Itu yang paling penting ya dokter ya. Periksakan dan konsultasikan masalah gigi kita 6 bulan sekali. Oke dokter. Ke dokter gigi. Berarti setahun bisa 2 kali. Iya. Kalau bisa sih ya sering-sering aja kalau mengalami kayak ngilu-ngilu dan sakit-sakit ya dokter ya. Oke. Selanjutnya dokter. Saya kira itu saja. Itu aja ya dokter ya tipsnya. Baik Sobat Healthies, inilah perbincangan kita dengan Dr. Yonatan tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Oke. Tadi juga kita sudah berbincang mengenai masalah gigi itu dampaknya ya terjadi pada diri kita sendiri. Bagaimana kita tidak bisa menjaga kesehatan gigi kita, yaitu mengkonsumsi dan makan makanan yang manis sampai kita lupa untuk menyikat gigi 2 kali sehari, paling penting ya. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, orang dewasa pun juga harus tahu akan hal itu ya dokter ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Yonatan Terima kasih. Pasino, spesialis konservasi gigi yang sudah menemani kita semua bersama dengan Sobat Healthies. Dan paling penting nih Sobat Healthies, masukan dan juga saran dari Sobat Healthies ini sangat membantu kita dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar. Untuk Sobat Healthies, jangan lupa dukung kami terus di programnya kami di Tor and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.